Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dari Prodi PGMI dengan NIM 123100072. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dan solusi dari pendidikan. Dalam permasalahan pendidikan ini ada beberapa permasalahannya, seperti 1. Kualitas pendidikan. Nah, dalam kualitas pendidikan ini, lembaga pendidikan menghadapi tantangan dalam memastikan kualitas pendidikan yang mereka berikan, termasuk kualitas guru, kurikulum yang relevan, dan metode pengajaran yang efektif. Seperti guru yang mengajarkan siswanya tidak efektif. Contoh, ada guru yang berfokus pada laptop dalam menjelaskan materi ajar. Nah, yang kedua itu kurangnya sumber daya. Nah, banyak nih lembaga pendidikan, terutama di daerah yang kurang berkembang, menghadapi masalah dalam hal kurangnya dana, buku, fasilitas fisik yang memadai, dan ketersediaan guru yang berkualitas. Ya, ini sangat saya rasakan, apalagi saya sekarang pas saya masih SMA kemarin di kampung, fasilitas media ajar yang kurang memadai itu sangat mempersulit siswa. Belum lagi jaringan yang kadang ada, kadang enggak. Efeknya ini kami yang dari kampung ini, yang fasilitas media ajar yang kurang memadai, kaget setibanya di kota. Alat-alat sudah canggih dalam media ajar. Nah, yang ketiga ini ada aksesibilitas. Di beberapa wilayah, akses ke pendidikan masih menjadi masalah, baik karena keterbatasan infrastruktur, jarak geografis, atau masalah finansial yang membuat pendidikan sulit dijangkau bagi sebagian masyarakat. Nah, yang keempat ada kesejahteraan siswa. Dalam kesejahteraan siswa, baik secara fisik maupun mental, semakin menjadi perhatian masalah kesehatan mental, bully, dan ketidakamanan lingkungan belajar. Contoh permasalahan ini, dalam lingkungan sekolah ini pasti adanya perilaku bully yang dialami oleh siswa. Dalam hal ini bisa membuat mental siswa ciut, kadang sampai tidak berani lagi datang ke sekolah. Nah, yang kelima ada relevansi kurikulum. Dalam dunia yang terus berubah, penting untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan relevan dengan kebutuhan dan tuntutan pasar kerja, seperti keterampilan pemecahan masalah, kreatif, dan keterampilan teknologi. Yang keenam ada teknologi dalam pendidikan. Sementara teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan pembelajaran, tidak semua lembaga memiliki akses yang memadai atau kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dengan baik ke dalam proses pembelajaran. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, di kurangnya sumber daya. Sehingga dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini memerlukan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta, untuk bekerja sama dalam meningkatkan sistem pendidikan secara keseluruhan. Nah, untuk solusi dalam permasalahan pendidikan ada beberapa cara. Yang pertama itu investasi dalam sumber daya manusia. Nah, hal ini dapat meningkatkan kualitas guru dan staf pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Ini termasuk pelatihan dalam penggunaan teknologi, pendekatan, pengajaran yang inovatif, dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan siswa. Yang kedua ada pengembangan kurikulum yang relevan. Untuk menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan, termasuk keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreatif, kolaborasi, dan literasi digital. Kurikulum juga harus mencerminkan keragaman budaya dan lingkungan siswa. Yang keempat ada integrasi teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan efektivitas pembelajaran. Hal ini termasuk menyediakan akses ke perangkat dan internet, serta melatih guru dalam penggunaan teknologi tersebut. Yang kelima ada penguatan partisipasi orang tua dan komunitas. Melibatkan orang tua dan komunitas dalam pengambilan keputusan
dalam pelaksanaan program-program pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan orang tua, komite sekolah, atau program sukarelawan. Nah, yang keenam ada pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Menerapkan sistem perantauan dan evaluasi yang berkelanjutan ini mengidentifikasikan permasalahan dan mengukur kemajuan. Data yang diperoleh dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menyesuaikan kebijakan dan praktik pendidikan. Nah, yang ketujuh ada pemberdayaan siswa. Mendorong partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek, keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan pemberian tanggung jawab dalam kehidupan sekolah. Yang kedelapan ada peningkatan kesejahteraan siswa. Nah, yang ini memberikan dukungan sosial dan emosional kepada siswa melalui layanan konseling, program kesehatan mental, dan mencegah bullying. Lingkungan yang aman dan mendukung adalah kunci untuk pembelajaran yang efektif. Nah, dengan melalui kombinasi solusi ini diharapkan lembaga pendidikan dapat menjadi tempat yang inklusif, inovatif, dan berkualitas tinggi yang mempersiapkan siswa untuk sukses di dunia yang terus berubah. Nah, kurangnya efektivitas dan efisiensi disebabkan oleh ketimpangan pendidikan yang masih mudah dideteksi, gaya mengajar yang kurang kreatif, dan hanya fokus pada hafalan tanpa pemahaman juga merupakan masalah yang sudah berlangsung lama. Maka dari itu, strategi pendidikan di Indonesia harus diintegrasikan ke dalam strategi kebudayaan Indonesia itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.